ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم ووالاه وبعد. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ke-27 bulan Ramadan. Malam emas, Bapak-bapak. Malam yang oleh ulama kemungkinan besar terjadi turunnya Lailatul Qadar pada malam ke-27. Nabi risau, Nabi kagum mendengar cerita seorang laki-laki kaum Bani Israel yang mampu beribadah selama 1000 bulan. 84 tahun, kurang sedikit. 1000 bulan kalau kita ukuran umur, ya 84 tahun sudah selesai. Apalagi musim Covid tadi, anum-anum sudah kembali. Kawan-kawan kita ke masjid, keadaan lagi wayah ini. Jadi kalau ukuran 84 tahun itu umur lumayan panjang. Nabi kagum melihat laki-laki yang beribadah siang malam. Malam beribadah, siang berjihad, malam beribadah, siang berjihad. Sehingga dia beribadah itu selama 1000 bulan. Imam Jalaluddin As-Suyuti, penulis kitab Tafsir Jalalain. Kitab Tafsir Jalalain itu namanya Jalalain. Artinya dua orang jalal. Dua jalal. Karena penulisnya Jalaluddin keduanya. Imam Jalaluddin Al-Mahali 864 wafat. Itu beliau menulis tafsir Jalalain dari surah Al-Kahfi sampai surah An-Nas plus surah Al-Fatihah. Wafat Imam Jalaluddin Al-Mahali. Puluhan tahun berikutnya dia punya murid yang cerdas luar biasa. Namanya Jalaluddin As-Suyuti. Melihat kitab tafsir Jalalain separuh baru ditulis oleh gurunya, maka si murid cerdas Jalaluddin As-Suyuti ini meneruskan untuk menyempurnakan tafsir Jalalain itu dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Isra. Lengkaplah satu hatam Al-Quran dalam tafsir, maka tafsir itu dinamai Al-Jalalain. Ditulis oleh dua orang yang bernama Jalal. Jalaluddin Al-Mahali, Jalaluddin As-Suyuti, murid dan guru yang bergabung dalam sebuah pemikiran Al-Quranul Karim, menafsirkan Al-Quran. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis dalam kitab Asbabun Nuzul, pada saat Nabi kagum dengan seorang laki-laki kaum Bani Israel yang beribadah 1000 bulan, inilah yang menjadikan asbabun nuzul Allah turunkan surah Al-Qadar. 5 ayat, surah 97, suratul Makkiyah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu, beribadah pada malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga kata ulama, turunnya surah ini menghibur kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau kamu kagum dengan satu orang Bani Israel yang beribadah 1000 bulan, kamu dan umatmu beribadah satu malam lebih daripada 1000 bulan. Malamnya apa? Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu turun pada malam Jumat, malam ganjil. Malam Jumat, malam ganjil, malam apa semalam? 23 salah? Malam 23. Tapi ujar Imam Ghazali, pengalaman pribadi, berpuluh-puluh tahun Imam Ghazali iktikaf, apabila 10 terakhir, Imam Ghazali mengatakan Lailatul Qadar itu akan kemungkinan turun pada malam ke-25 jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis.
Ramadan kita hari apa kemarin? Hari Kamis. Lewat juga sudah nih. 23 lewat juga, 25 lewat. Tapi malam ini pendapat sebagian besar ulama, hampir sebagian besar ulama ada setiap malam ke-27. Artinya jangan abaikan, jangan lalaikan, 1 juz saja Al-Quran dibaca, menyempatkan beribadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 84 tahun. Lebih banyak daripada umur-umur kita. Memang ada aja nang berumur tuh 90. Ulun punya mama masih hidup, bapak-bapak 96 tahun. Masih kuat baca Al-Qur'annya. Masih kuat, kenapa ulun katakan masih kuat? Sidin lebih cepat daripada cucu-cucu menghatamkan satu Al-Quran. 96 tahun, kacamata sudah 3 kali berganti. Oh ini kan ada kacamata lagi sini. Ada kacamata. Indahnya, cemerlangnya orang-orang yang selalu dilewati oleh Al-Quranul Karim dalam jiwanya. Maka Rasulullah SAW, seorang ulama salafus salih menyebutkan, Allimu auladakum, allimil Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian Al-Quran. Fa'innal Quran sayu'allimuhu ala kulli syai'. Al-Quran akan mengundang ilmu-ilmu yang lain mudah masuk ke dalam kepribadian seseorang. Maka ahli Al-Quran itu pasti orang cerdas. Karena Al-Quran itu akan mengundang ilmu-ilmu yang banyak. Kita kan salah, kadang-kadang Al-Quran itu di urutan yang terakhir. Ya. Sudah hendak kawin, sudah hendak nikah, hanya dilajari Al-Fatihah. Itu pun terpuntal-puntal juga Al-Fatihahnya. Seyogianya Al-Quran ilmu pertama masuk ke dalam jiwa seseorang, maka dia akan mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu berikutnya. Kenapa? Al-Quran adalah bacaan favorit, bacaan utama yang kita baca apabila kita berada pada posisi menunggu datangnya malam kemuliaan itu yang lebih baik daripada 84 tahun 1000 bulan. Namun semua itu bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada satu kepastian. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang mengerti kapan Lailatul Qadar itu akan turun. Pengalaman-pengalaman yang Nabi sampaikan kepada kita, ciri Lailatul Qadar itu tidak gerah, tidak kedinginan. Jika malam itu hujan-hujannya kada lebat, rintik-rintik, apabila bapak terlambat, itu kada malam Lailatul Qadar itu. Besok pagi mendung, itu salah satu ciri-ciri yang ada, yang Nabi sampaikan. Ada ciri-ciri di wadah kita, masuk kepada mitos. Mitosnya apa? Malam Lailatul Qadar itu cirinya daun tengah bawah, akar tengah atas. Itu kan biasanya apabila melihat pohon-pohon akarnya ke atas, daunnya ke bawah. Ya rabah pohonnya akarnya ke atas. Jadi kadang-kadang Lailatul Qadar adalah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ditunggu dan ditunggu. Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 terakhir sampai akhir, sampai rambut beliau mulai usang, tidak tersisir. Beliau pulang ke rumah tapi tidak masuk lewat pintu. Beliau ketuk jendela. Setelah Aisyah istrinya membuka jendela, Nabi letakkan kepalanya di jendela dan berkatakan, istriku, Aisyah, sisirkan rambutku sampai lurus. Berminggu-minggu sudah Nabi kada bersisir. Disisir Aisyah dari dalam rumah, Nabi dari luar rumah. Selesai istrinya menyisir, Nabi permisi, aku meneruskan i'tikaf. Ini i'tikafnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada i'tikaf kita tumbahnya, bolehan sejus-jus boleh, pulang ke itu aja. Bolehan sejus-jus istirahat. Memang kada kita pungkiri, kita dudukkan malam ini di Masjid At-Tanwir, kita i'tikaf bapak-bapak. Pada saat kita masuk ke dalam masjid, kita berniat dan kita beriktikaf. Artinya berhenti di dalam masjid. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita masih berharap memohon kepada Tuhan kita Rabbul Alamin. Allah kembali hantarkan kita kepada Ramadan 1445 Hijriah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.